Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Widenta Putri, di mana saya ini ditunjuk sebagai mediator oleh para pihak dalam perkara waris ini dengan nomor perkara itu 01 PDT garing GPA Bogor. Nah, yang dalam permasalahan ini kali ini yaitu mengenai pembagian harta waris. Pada kesempatan mediasi ini, yang dimana saya sebagai pihak netral dan demi terjalinnya mediasi yang baik dan benar, saya memberikan peraturan yang dimana peraturannya ini pihak pertama ketika sedang berbicara tidak boleh dipotong oleh pihak kedua, berikut pun sebaliknya, agar mediasi ini tersebut dapat lebih kondusif ya. Baik. Berdasarkan Perma nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi. Fungsi dari mediasi itu sendiri adalah untuk menjadi jalan keluar antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa, yang dimana jalur mediasi ini adalah jalur yang wajib ditempuh sebelum melakukan persidangan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya jalur mediasi ini diharapkan kedua belah pihak dapat saling berdamai tanpa untuk melanjutkan gugatannya ke persidangan. Dan apabila jalur mediasi ini tidak ditempuh oleh kedua belah pihak, maka gugatan yang sudah diajukan oleh kedua belah pihak akan dinyatakan batal demi hukum. Yang dimana mediasi ini sangat penting dilakukan sebelum melakukan persidangan, karena mediasi tersebut juga sudah diatur ke dalam undang-undang. Mediasi ini wajib dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Mediasi ini dilakukan sebelum persidangan, dan apabila mediasi ini tidak dilaksanakan, maka gugatan dari Ibu Amel dan Ibu Fitri ini bisa batal demi hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk para pihak dapat menyampaikan permasalahannya. Baik, saya mulai dengan Ibu Fitria dulu. Ya, jadi pada intinya Amel ini sudah mengambil harta yang selama ini harusnya jadi milik saya karena atas peninggalan ayah saya, dan saya juga tidak mendapat warisan ini 1% pun. Silakan Ibu Amel. Ya, bukan mengambil haknya, tapi harta tersebut berasal dari pernikahan ibu saya dan ayah saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibu Anda. Baik, setelah mendengar kedua belah pihak ini, menurut BAP yang telah saya baca, Ibu Fitria ini juga merupakan anak dari Bapak Yanto, walaupun Ibu Fitria dengan Ibu Amel ini berbeda ibu. Nah, jadi secara otomatis dalam hak waris di Indonesia ini, maka Ibu Fitria ini berhak atas warisannya, karena Ibu Fitri ini merupakan anak sah atau anak kandung dari Bapak Yanto. Nah, dan juga mohon pengertiannya untuk Ibu Fitria, bahwa yang merawat almarhum ini adalah Ibu Amel, karena Ibu Amel ini sudah merawat almarhum selama masa hidupnya. Nah, jadi mungkin ini bisa dibagi. Ini saran saya, mungkin harta waris ini dapat dibagi secara rata antara Ibu Fitri dengan Ibu Amel, dan yang dimana jadi mungkin harta bersama ini bisa dibagi secara rata antara Ibu Fitria dengan Ibu Amel, yang dimana ini adalah saran saya sebagai mediator di sini. Dan juga
keputusan ini saya kembalikan kepada Ibu Amel dan Ibu Fitri. Jadi apakah Ibu Amel dan Ibu Fitri mau berdamai atau tidak? Saya yang merawat ayah saya yang ngeluarin uang dan semacam lainnya. Tapi tapi kan Ibu Fitria ini kan adalah anak kandung dari Bapak Yanto, yang dimana Ibu Fitria ini adalah anak sah secara hukum dari Bapak Yanto. Dan saya juga minta pengertian dari Ibu Fitria karena Ibu Amel ini kan adalah anak yang sudah merawat Bapak Yanto semasa hidupnya. Jadi Ibu Amel juga sudah keluar biaya untuk merawat Bapak Yanto. Nah, menurut saya daripada masalah sengketa ini dibawa ke persidangan yang dimana mengeluarkan uang, bisa aja kan uang dari hasil waris ini kan habis karena persidangan ya kan, karena kan biaya persidangan tidak sedikit kan. Bagaimana jika kedua para pihak ini berdamai? Itu saran saya sebagai mediator. Dari apa yang sudah saya baca, harta waris yang ditinggalkan oleh Bapak Yanto bertotal bersihnya itu berjumlah 450 juta, yang dimana harta peninggalan dari almarhum Bapak Yanto ini digugat oleh Ibu Fitria karena Ibu Fitria merasa harta waris tersebut adalah milik Ibu Fitria, dikarenakan setelah bercerai dengan ibu kandung dari Ibu Fitria, Pak Yanto ini membawa rumah mobil, yang dimana rumah dan mobil ini itu merupakan harta bersama hasil pernikahan dari almarhum Bapak Yanto dengan ibu kandung dari Ibu Fitria dan Ibu Amel, yang dimana juga merupakan anak kandung dari Bapak Yanto, dari almarhum Bapak Yanto, yang dimana yakin jika harta tersebut adalah harta bersama dari ibu kandung Ibu Amel tanpa adanya sangkut paut dari Ibu Fitria. Sebagai mediator atau pihak penengah antara kedua belah pihak, saya menyarankan untuk dapat membagi harta tersebut dan meminta pengertian dari masing-masing pihak untuk dapat memahami dari pihak yang lainnya atau dari sudut pandang pihak yang lain. Seperti halnya yang dimana Ibu Amel ini telah merawat dan membiayai almarhum Bapak Yanto semasa hidupnya, yang dimana Ibu Amel ini telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk almarhum Bapak Yanto ini. Dan juga Ibu Fitria ini tuh punya hak atas warisan tersebut karena Ibu Fitria ini merupakan anak kandung dari almarhum Bapak Yanto. Dan dengan menyarankan harta waris tersebut dibagi sama rata oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berlarut-larut. Semoga dengan akta perdamaian ini kedua belah pihak dapat meluruskan kesalahpahaman melalui proses mediasi tersebut. Gimana? Apakah masih mau dilanjutkan ke persidangan atau berdamai sampai di mediasi? Baik, berdamai saja. Ibu Amel? Saya berdamai. Jika para pihak ini bersedia untuk berdamai, maka ini tuh ada akta perdamaian yang dimana ini sudah saya buat. Nah, dan mungkin kedua pihak ini tuh dapat bersalaman sebagai simbol perdamaian. Silakan. Baik. Baik, silakan bertangan. Silakan bertangan. Baik, dengan ini maka Ibu Fitria dan Ibu Amel sudah sah berdamai ya.
Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.